Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala munzalil Qur'an ala qalbihi liyakuna minal munzirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat belajar bersama, mengkaji bersama akan pentingnya ulumul Quran, dan salah satu pembahasannya yakni terkait ilmu tajwid. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada sang penyebar kebajikan, sang penebar kasih sayang, beliau Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sobat Qurani yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji sebuah materi yang cukup asas dalam bidang ulumul Quran atau tajwid, yakni pembahasan terkait ma'rifatul Quran. Dalam materi kali ini kita akan membahas terkait definisi Al-Quran, apa itu Al-Quran, apa fungsi Al-Quran, apa fawaid atau faidah-faidah ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mengkaji Al-Quran, apa balasan yang akan kita dapat ketika kita mengkaji Al-Quran, apa efeknya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah dengan penjelasan yang singkat dan padat akan mudah kita cerna insya Allah. Yang pertama terkait makna Al-Quranul Karim, pengertian Al-Quran. Ini ada sebuah definisi. Al-Quran ialah kalamullah al-munazzal ala nabi Muhammadin. Kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala al-munazzal ala nabihi Muhammad, yang diturunkan kepada nabinya, yakni nabi yang terakhir dalam urutan nabi dan rasul, beliau yang ke-25. Referensinya dari mana? Dari Al-Quran. Beliau diberi wahyu berupa kalamullah atau Al-Quran. Ini ada tambahan lagi sebenarnya untuk definisinya. Biwasilati Jibril, dengan wasilah malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan ke Jibril sebagai rasulnya, sebagai utusannya, kemudian disampaikan kepada kekasihnya Nabi Muhammad. Al-mu'jiz bilafzihi, yang bersifat mu'jizat. Jadi mu'jizatnya Nabi Muhammad itu yang teragung, yang terbesar ialah Al-Quran, karena mu'jizat ini tidak lekang oleh waktu, abadi ila yaumil qiyamah. Beda dengan mu'jizah Nabi dan Rasul sebelumnya, seperti Nabi Musa yang membelah lautan, Nabi Isa menghidupkan orang mati, kemudian mengetahui makanan yang disimpan orang lain di rumahnya, kemudian Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar hidup-hidup dan sebagainya. Tetapi sifatnya temporal saja, karena Al-Quran merupakan petunjuk, merupakan pedoman semua umat manusia, maka Rasulullah diberi mukjizat berupa Al-Quran. Kemudian definisi berikutnya, al-muta'abbad bitilawatih, yang bernilai ibadah ketika membacanya. Nanti kita akan terangkan terkait kadar pahalanya itu seperti apa, merujuk sebuah hadis nanti. Kemudian al-manqulu bitawaturi, al-manqul atau dinukilkan itu ya diriwayatkan, disampaikan dengan jalan tawatur atau mutawatir. Dalam ilmu mustalahul hadis, mutawatir itu ya diriwayatkan, disampaikan oleh orang banyak. Jadi meriwayatkan, yang menyampaikan itu tidak hanya satu orang, dua orang, tapi banyak, sehingga tidak ada kemungkinan berdusta di dalamnya. Jadi Al-Quran kita sekarang itu yang menyampaikan jumlahnya tidak terhingga, sangat banyak seperti itu. Kemudian al-maktubu fil masahifi min awwali suratil Fatihah
ila akhirin nas, yang tertulis dalam sebuah mushaf dari yang diawali, yang tubada'u min suratil Fatihah, surah Al-Fatihah yang artinya Al-Fatihah itu pembuka, kemudian yang terakhir hingga surah yang terakhir yakni surah An-Nas. Ini definisi dasar terkait Al-Quran. Jadi kalau ditanya Al-Quran, jawabannya ini, seperti itu. Ini senada dengan, hampir sama dengan definisi yang diutarakan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Profesor Wahbah asal Syria ya. Beliau menulisnya di kitab usul fikihnya juga hampir seperti ini terkait definisi. Kita lanjutkan. Kenapa Al-Quran diturunkan? Limadza unzila Al-Quran? Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nasihat, syifa, huda, warahmah lil mu'minin. Dalam Quran Surah Yunus ayat 57, Allah berfirman yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya kurang lebih ringkasnya, Al-Quran datang kepada kalian, kepada kita umat manusia sebagai mau'izah, sebagai petunjuk, sebagai nasihat. Kalau mau mencari nasihat yang terbaik, baca Al-Quran, kaji Al-Quran, fahami Al-Quran dari segala aspeknya, dari segi kebahasaannya, dari segi qiraahnya, dari segi maknanya, tafsirnya. Yang datang dari siapa? Min rabbikum, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sebagai nasihat juga sebagai syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, itu terjemahnya. Syifa ini tidak hanya penyakit hati saja sebenarnya, bahkan dalam sebuah terapi ruqyah itu kan banyak yang menggunakan media Al-Quran juga. Ada seorang syekh doktor, siapa namanya, Doktor Mala, siapa begitu, mungkin orang Iran kalau saya lihat wajah-wajahnya itu. Saya pernah lihat di YouTube, beliau punya terapi Al-Quran, yang mana orang yang mulanya, mohon maaf, tunawicara atau kasarnya bisu ya, tunawicara, kemudian tunarungu ya, belum bisa mendengar, dengan izin Allah melalui wasilah Al-Quran yang dibacakan oleh beliau, itu bisa sembuh. Luar biasa insya Allah. Dan ini mungkin sebagai syifa, Al-Quran sebagai syifa itu ya seperti itu. Selain sebagai syifa, sebagai obat, makanya kalau lagi sumpah, kok hati rasanya berat, apa-apa malas, gampang susah, gampang baperan, cobalah baca Al-Quran. Lebih-lebih yang membacanya guru saya, guru Quran saya, guru qiraah, Syekh Dr. Nasrullah pernah mengatakan, tidak ada kenikmatan, salah satu nikmat yang luar biasa, bisa ngaji Al-Quran, bisa membaca Al-Quran ketika sholat tahajud. Itu Masya Allah, itu tenangnya luar biasa. Nah, sobat Quran ini harus coba ini, saya juga sebagai yang menyampaikan. Nah, itu bisa seperti itu, lebih sunyi, lebih tenang, lebih menghayati, itu lebih merasuk dalam jiwa. Nah itu. Kemudian selain syifa, Allah menurunkan Al-Quran juga sebagai hudan atau petunjuk, dan rahmah, kasih sayang. Al-Quran diturunkan kepada kita umat manusia itu sebagai wujud rahmahnya Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Apakah Quran itu petunjuk untuk umat mukmin saja? Merujuk dari Quran surah Al-Baqarah juz 2 itu, Al-Quran ternyata untuk semua manusia. Dalilnya apa? Unzilal Quran fihi hudal linnas. Nah, ini menggunakan lafal an-nas, semua manusia. Nah, jadi berapa banyak orang yang mendengarkan Al-Quran kemudian menjadi muslim, kan banyak ceritanya. Bahkan di zaman nubuah, zaman Nabi Muhammad, orang-orang musyrik beberapa kali kecolongan, ketahuan mereka sedang
curi-curi dengar Nabi ketika membaca Al-Quran. Seperti itu. Jadi ini secara umum kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita. Masih banyak sebenarnya alasan-alasannya. Ini salah satunya dalam surah Yunus. Masih ada dalilnya. Juga untuk ikhrajun nas minadz-dzulumat ilan nur. Mengeluarkan, membimbing manusia dari zaman jahiliyah menuju cahaya ilahi, cahaya petunjuk. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu. Ini wa yahdihim ila ini wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idzni. Mengeluarkan mereka dari kegelapan, kesesatan kepada cahaya, kepada keselamatan. Dengan atas izin Allah tentunya. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan memberi petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Ini juga salah satu kenapa Allah menurunkan Al-Quran. Sekarang fadlul Qur'anil Karim, keutamaannya, manfaatnya. Manfaat ketika kita berinteraksi itu maknanya luas ya, bisa membaca, bisa mendengar, bisa mengkaji, menafsirkan, memahami dan lain-lainnya. Mengamalkan tentunya bahwa Al-Quran ialah kitabun aziz. Al-Quran ialah kitab yang mulia. La ya'tihil batil, tidak mengandung kepalsuan, semuanya hak, semuanya benar. Yang disampaikan Al-Quran itu beritanya benar semuanya. Seperti itu. Karena sumbernya, masdarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini sebuah kitab pedoman yang tidak ada keraguannya. La raiba fi, sebagai hudal lil muttaqin. Kalau kita mau bertakwa, menjadi orang yang bertakwa, ya kita ikuti tuntunan-tuntunan Al-Quran, kandungan pedoman yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran ialah kitabun mahfuz, kitab yang terjaga. Dalilnya surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, maka pasti kami pula yang menjaganya. Bentuk penjagaannya apa? Salah satunya, berapa banyak jutaan orang seantero dunia yang berhasil, yang sukses menghafalkan Al-Quran. Anak kecil usia 5 tahun ada yang hafal Al-Quran, 2 tahun bahkan ada. Nah, itu salah satu bentuk penjagaan Al-Quran. Seperti itu. Kemudian keutamaan membaca Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Surah Fatir. Nah, diibaratkan, dipermisalkan orang yang senantiasa mendawamkan, mengistiqomahkan, konsisten dalam tilawah Al-Quran, maka seakan-akan ia melakukan perniagaan, perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Kenapa kok tidak akan rugi? Kita jelaskan di setelah slide bawahnya. Nah ini, kenapa kok dikatakan sebagai perniagaan yang tidak merugi? Diriwayatkan dari yang disebut Imam At-Tirmidzi An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran, membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, satu pahala, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu masih dilipatkan hingga 10 yang semisal dengannya.
Jadi ketika kita membaca satu huruf, kita dapat 10 kebaikan. Satu huruf itu yang seperti apa? Apakah alhamdu itu satu huruf atau bagaimana? La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi alif lam mim itu 3 huruf. Jadi ada 30 kebaikan ketika kita membaca alif lam mim. Bagaimana kalau satu halaman? Bagaimana kalau satu lembar? Bagaimana kalau satu juz? Bagaimana kalau 2 juz, 3 juz, dan lain-lainnya? Berapa banyak kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, ketika kita mau membacanya, memahaminya, lebih-lebih ketika kita berusaha untuk mengamalkannya. Pasti pahala kebaikan yang akan kita dapatkan berlimpah ruah. Makanya kenapa kok tadi di dalam surah Fatir dijelaskan bahwa orang yang membaca Al-Quran merupakan orang yang sedang berniaga tapi tidak pernah rugi. Lah bagaimana dikata rugi satu huruf saja 10 kebaikan yang akan kita dapatkan. Jadi seperti itu. Maka kita harus rajin membaca Al-Quran. Kemudian fadil berikutnya mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Ketika orang yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, rindu selalu dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan datang kepadanya sebagai pembela, sebagai syafi' atau pemberi syafaat. Syafaat itu pertolongan, syafaat dari Al-Quran. Syafi'an li ashabi, ini ada hadisnya. Fadlu ta'allumil Quran wa 'allamah. Keutamaan membaca Al-Quran dan mengajarkannya, bahwa Al-Quran ialah salah satu hal yang menjadi predikat sebaik-baik amalan. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Ketika sudah belajar, sudah menguasai, ya kita ganti mengajarkan, kan seperti itu. Jadi pahala jariah untuk kita, seperti itu. Jadi hadirnya video seperti ini juga dalam rangka untuk mengajarkan Al-Quran, seperti itu. Bismillah, semoga. Nah itu tadi. Kemudian berikutnya min adabi qiraatil Quran, sebagian adab-adab dalam membaca Al-Quran. Ini ada beberapa adab yang harus kita ketahui. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Niat ketika membaca Al-Quran bahwa semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ridho makhluk, tidak berharap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar itu cara menghilangkannya dengan mandi janabah maksudnya. Kemudian kalau hadas kecil itu izalahnya, penghilangannya dengan wudu. Nah, ulama ittifaq untuk hadas besar ini tidak boleh. Ittifaq itu bersepakat ya, jumhur ulama tidak boleh membaca Al-Quran ketika dalam berhadas besar. Kalau untuk hadas kecil masih terdapat ikhtilaf, perbedaan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Cuman kalau boleh saya anjurkan, saya sarankan, saya pribadi lebih baik karena Al-Quran merupakan zikir yang paling agung, maka kita membacanya dalam keadaan suci, baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian yang ketiga, memilih waktu dan tempat yang cocok. Jangan sampai di pasar yang ramai begitu mengaji Quran. Itu himbauan saja sebenarnya. Tempat yang cocok. Apalagi tempat yang tidak cocok berarti di kamar mandi. Nah itu. Sebenarnya kalau waktu ini relatif ya, cuman waktu yang enak itu dari beberapa nasihat ya guru-guru Quran itu ba'da subuh, ba'da maghrib, sebelum subuh atau tahajud itu bagus, itu enak. Lebih-lebih untuk yang menghafal Quran itu waktu-waktu yang
masih hati itu belum banyak pikiran seperti itu. Seperti habis bangun tidur sebelum subuh itu wudhu, beli mandi itu yang sholat, baru ngaji Quran. Itu luar biasa itu, tempat yang luar biasa. Yang keempat, menghadap kiblat. Ini sangat afdol, cuman tidak harus ya. Tapi kalau kita bisa istiqomah menghadap kiblat ya bagus seperti itu. Kemudian bersiwak, siwak itu ya sikat gigi, membersihkan gigi, mulut, biar aroma nafasnya itu nggak bau begitu. Dan juga bikin kita betah, karena baunya yang tidak menyengat seperti itu. Kemudian berikutnya membaca isti'adzah. Isti'adzah ini kalimat perlindungan. Bacaannya ada dua kalimat isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pertama. Kedua, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yang paling masyhur yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang ketujuh, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya membaca dengan tartil dengan ilmu tajwid, tidak tergesa-gesa, itu juga adab. Kemudian memperindah suara dan bacaan Al-Quran, berusaha ya. Karena dengan suara yang enak itu tidak harus kalau suara itu memang aslinya kalau boleh saya amati itu memang bawaan biasanya, cuma bisa dilatih untuk nada-nadanya. Cuman kalau suara yang melengking sama nafasnya tinggi itu memang karunia kalau boleh saya katakan. Nah, cuman memperindah suara ini ya dengan belajar ilmu tajwid tentunya seperti itu. Karena dengan bacaan yang baik dan benar itu bisa menjadi syiar agama. Seperti itu. Kemudian berusaha tadabbur, khusyuk, dan menangis ketika membaca Al-Quran. Mengeraskan bacaan, tapi jangan sampai kuras keras. Nanti 5 menit saja sudah capek seperti itu. Waqaf ketika akhir ayat, ini juga sunnah. Tidak membaca sewaktu mengantuk. Nah ini yang harus diperhatikan. Mumpung ini sudah mau masuk momen Ramadan ya, momentum Ramadan. Kan biasanya umat muslim ini salah satu energi positifnya ketika Ramadan berlomba-lomba membaca Al-Quran. Namun yang perlu diperhatikan ketika ngantuk. Nah, maka jangan sampai membaca Quran. Kenapa kok begitu? Karena agar tidak melantur bacaannya. Kalau ngantuk ya istirahat dulu atau wudhu, jalan-jalan seperti itu. Dan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah. Ini beberapa adab ya. Sebenarnya masih banyak terkait adab-adab Al-Quran. Yang lebih rinci kitab yang membahas terkait adab-adab membaca Al-Quran, amalan Al-Quran, itu ada sebuah kitab bagus karangannya Imam Al-Muhyiddin Abu Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, karangan Imam Nawawi yang berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini kitab yang masyhur di Indonesia, ini masyhur sekali ya di kalangan pesantren, teman-teman santri. Pasti biasanya mengkaji kitab ini. Salah satu referensi kitab ada terkait interaksi dengan Al-Quran. Kemudian yang terakhir ada tasnifus suwari fil Quran, pembagian surat-surat dalam Al-Quran. Ada beberapa istilah. Yang pertama sab'ut tiwal, sab'un, sabi'ah artinya 7, tiwal panjang, berarti 7 yang panjang. Apa saja surat yang panjang 7 ini? Waqilah surah Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, 5 Al-An'am, 6 Al-A'raf. Yang 7 ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan Al-Anfal, ada yang mengatakan At-Taubah, ada juga yang mengatakan Al-Anfal dan At-Taubah, karena dua surah ini hampir mirip kandungannya. Itu 7 yang pertama. Kemudian yang mi'un atau 100-an, yang jumlah ayatnya 100-an. Surah Yunus 111 ayat, Surah Hud 123 ayat, Surah Yunus 109 ayat.
Kemudian surah Yusuf 111 dan lain-lainnya. Surah Al-Kahfi 110 ayat. Surah Toha 135 ayat. Itu tergolong mi'un. Kemudian Al-Masani. Al-Masani ini yang sering diulang, atau kalau boleh saya sederhanakan, yang ayatnya di bawah 100-an. Surah apa berarti? Surah Luqman, surah Sajdah. Nah, itu. Kemudian surah Al-Mufassal, surah-surah pendek. Dibagi menjadi 3, tiwal, tawassul, dan qisar. Surah Mufassal yang tiwal dimulai dari surah apa? Surah Qaf sampai surah apa? Surah Qaf sampai surah apa ya? Yang di kitab Mannaul Fatan itu. Sebentar. Surah Qaf sampai surah Al-Buruj ya. Nah, itu yang tiwal. Kemudian yang tawassut itu setelah Al-Buruj berarti apa? Itu sampai dengan surah Ad-Duha 30. Kemudian di bawah Ad-Duha yang itu surah Mufassal yang paling pendek, di bawah Ad-Duha sampai surah An-Nas yang dinamakan Mufassal karena banyaknya surah pendek. Surah Al-Mufassal itu surah pendek, begitu boleh dikatakan, karena banyaknya basmalah sebagai pemisah antara surah-surahnya. Seperti ini hanya istilah ya, seperti itu bagian surat dalam Al-Quran. Jadi kesimpulannya apa? Kalau boleh saya simpulkan dari kajian kita kali ini, ada 2 hal terkait definisi Al-Quran beserta manfaat dan fadlnya jika kita berinteraksi. Dan juga yang ingin saya tegaskan bahwa salah satu cara yang paling mudah dan paling murah untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya ialah dengan ngaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Mudah, murah, biayanya tidak banyak, hanya waktu, korban waktu sama korban apa? Bukan korban perasaan, tapi korban waktu, berusaha ya, investasi waktu dengan membaca Al-Quran. Karena bagaimana tadi? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu huruf bernilai 10 kebaikan. Kita melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 19 huruf, saya pernah hitung. Jadi jumlahnya 190 kebaikan. Bagaimana dengan satu halaman, satu lembar, satu juz, 2 juz? Maka Masya Allah, betapa banyaknya kebaikan yang akan kita dapat ketika kita mau membaca Al-Quran. Cuma membacanya tetap dengan adab. Kalau bisa pakaiannya rapi, pakaian sholat, pakai kopiah, wangi-wangian, syukur-syukur menghadap kiblat, seperti itu. Bacanya dalam keadaan suci tentunya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Semoga dapat difahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.